Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperluas wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan dan bagaimana cara membaca laporan keuangan. Di video kali ini, kita akan membahas saham PT Kencana Energi Lestari Tbk atau KEEN, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yuk, langsung saja kita mulai analisisnya. Profil perusahaan. PT Kencana Energi Lestari Tbk KEEN berdiri pada 5 Mei 2008 dengan nama awal PT Citra Alam Pratama. Pada 10 September 2018, perusahaan resmi mengganti nama menjadi PT Kencana Energi Lestari Tbk. KEEN bergerak di sektor energi terbarukan dengan lingkup bisnis meliputi listrik, konstruksi, perdagangan dan industri, investasi, transportasi. Saat ini, KEEN mengoperasikan 2 PLTA utama, yaitu PLTA Pakat Sumatera Utara yang dikelola oleh PT Energi Sakti Sentosa, dan PLTA Air Putih Bengkulu yang dikelola oleh PT Bangun Tirta Lestari. Perusahaan ini dikendalikan oleh Henry Maknawi dan keluarga, yang juga memiliki beberapa entitas di sektor energi lainnya. Struktur kepemilikan saham atau shareholders. Berdasarkan data terbaru, berikut komposisi pemegang saham utama KEEN. Pemegang saham, jumlah saham, persentase. PT Paramata Indah Lestari 1,11 miliar, 30,30%. TEPCO Renewable Power Inc. 916,58 juta, 25%. Masyarakat Free Float 624,33 juta atau 17,03%. Henry Maknawi 404,11 juta, 11,02%. Johan Maknawi 156,92 juta, 4,28%. Edi Maknawi, 109,99 juta, 3%. Catatan penting, TEPCO adalah perusahaan energi asal Jepang. Kepemilikan TEPCO menunjukkan adanya strategic partnership yang memperkuat posisi KEEN di sektor energi terbarukan. Free float saham KEEN berada di 17%, artinya saham yang diperdagangkan publik relatif kecil, sehingga pergerakan harganya bisa cukup fluktuatif. Anak perusahaan atau subsidiaries. KEEN memiliki banyak anak usaha yang bergerak di sektor pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya hingga tenaga angin. Beberapa anak perusahaan dengan aset terbesar. Anak perusahaan, jenis bisnis, aset US dollar, kepemilikan. PT Bangun Tirta Lestari, pemasok listrik PLTA Air Putih, 124.640.767 dolar US dollar, 98,40%. PT Energi Sakti Sentosa, pemasok listrik PLTA Pakat, 107,818.489 dolar US dollar, 75%. PT Sumatera Energi Lestari, pemasok listrik 51.607.436 dolar US dollar, 90%. PT Tiara Tirta Energi, pemasok listrik 22.319.496 dolar US dollar, 90%. PT Nagata Dinamika Hidro Madong, pemasok listrik 33.983.673 dolar US dollar, 74,42%. Ini menunjukkan KEEN tidak hanya bergantung pada satu proyek, tetapi memiliki portofolio pembangkit yang cukup luas yang menjadi kekuatan utama dalam jangka panjang. Kinerja keuangan Q2 2025. A. Income Statement atau TTM. Komponen nilai RP. Revenue atau pendapatan 551B. Gross Profit 333B. EBITDA 271B. Net Income 47B. Analisa. Gross profit margin 83,37%. Sangat tinggi, wajar karena bisnis pembangkit listrik biasanya memiliki biaya operasional rendah setelah beroperasi. Operating margin 75,71% menandakan efisiensi yang baik.
Net profit margin 47,52% menunjukkan tingkat profitabilitas yang sehat. Namun, jika dibandingkan tahun lalu, revenue turun 27,63% YoY dan net income turun 33,01% YoY. Artinya, ada penurunan kinerja kuartalan yang perlu diperhatikan. B. Balance sheet atau Q2 2025. Komponen, nilai Rp. Total aset, 5.843B. Total liabilitas, 2.550B. Total equity, 2.874B. Cash, 38B. Total debt, 1.744B. Net debt, 1.706B. Rasio penting, current ratio 1,69, likuiditas aman. Debt to equity ratio atau DER 0,61, utang masih terkendali. Total debt, total aset 0,30, struktur permodalan sehat. Catatan, KEEN memiliki utang jangka panjang 1.478B, namun masih proporsional terhadap total aset. C. Cash flow atau TTM, komponen, nilai Rp. Cash from operations, 232B. Cash from investing, minus 22B. Cash from financing, minus 208B. Free cash flow, 200B. KEEN mencatat arus kas operasi yang positif menunjukkan kemampuan menghasilkan kas dari bisnis Unti. Free cash flow juga positif di 200B, ini menjadi sinyal bahwa perusahaan mampu mendanai ekspansi tanpa harus selalu berutang. Valuasi saham, harga penutupan 24 September 2025, Rp1.050. Market cap Rp3.850 miliar. Per rasio TTM, 51,93, mahal jika melihat laba saat ini. Per annualize 14,20, lebih wajar jika proyeksi setahun penuh tercapai. PBV 1,34, relative fair value. EV EBITDA 21,70 cukup tinggi, tanda valuasi premium. Kesimpulannya, KEEN sudah naik signifikan dalam 6 bulan terakhir, plus 77,97%. Sehingga valuasinya sudah mulai mahal dibanding kinerja kuartal ini. Jika melihat per TTM, saham KEEN terlihat sangat mahal. Namun jika kita proyeksikan ke laba tahunan, annualize, per turun menjadi 14,20 kali yang lebih masuk akal. Artinya, valuasi KEEN sangat tergantung pada stabilitas laba di kuartal berikutnya. Pergerakan harga dan broker summary. Kinerja harga saham. 1 hari, plus 7,69%. 1 minggu, plus 26,51%. 1 bulan, plus 30,43%. 6 bulan, plus 77,97%. 1 tahun, plus 51,08%. 5 tahun, plus 245,39%. Artinya, saham KIN dalam tren bullish kuat sejak awal tahun. Aktivitas broker 24 September 2025. Total volume 28,59 juta lembar. Rata-rata harga transaksi Rp1.010. Aksi distribusi terlihat dari broker LG dan DR sebagai penjual besar. Analisis teknikal singkat. Visual, chart dengan garis support dan resisten. Support kuat 950. Resisten terdekat 1.100. Jika tembus 1.100 dengan volume besar, potensi menuju 1.200 sangat terbuka. Jika gagal, harga bisa kembali menguji 950. Dividen. KIN cukup konsisten dalam membagikan dividen sejak 2019. Tahun, dividen per saham. 2025, 8,22. 2024, 8,22. 2023, 7,55. 2022, 6,50. 2021, 5,46. 2020, 3,88. 2019, 2,93. Dividen yield 0,78%. Payout ratio 11,12%. Rendah, menunjuk banyak ruang untuk ekspansi. Meskipun yield masih kecil, KIN menunjukkan komitmen jangka panjang kepada pemegang saham melalui dividen yang terus meningkat. Pertumbuhan. Komponen growth YoY. Revenue, minus 27,63%. Gross profit, minus 26,48%.
Net income minus 33,01%. Analisis. Ada penurunan kinerja signifikan di kuartal ini dibanding tahun lalu. Faktor penyebab bisa berasal dari penurunan produksi listrik, perawatan PLTA, atau perubahan tarif. Kesimpulan dan strategi investor. KIN adalah saham sektor energi hijau yang fundamentalnya cukup solid dengan margin tinggi dan ekspansi agresif di sektor PLTA. Kekuatan KIN. 1. Bisnis berbasis energi terbarukan dengan prospek jangka panjang yang sangat baik. 2. Margin laba tinggi dan arus kas operasi positif. 3. Struktur keuangan sehat, utang terkendali. 4. Ada partner strategis internasional, TEPC Jepang. Risiko yang perlu diwaspadai. 1. Penurunan revenue dan laba di kuartal ini, minus 27% YoY. 2. Valuasi sudah premium, PETTM sangat tinggi di 51 kali. 3. Free float rendah, 17%. Harga saham mudah bergerak volatil. 4. Ketergantungan pada kondisi alam, debit air, cuaca. Strategi. Untuk investor jangka panjang, KIN menarik karena prospek energi hijau dan pembagian dividen yang konsisten. Untuk trader, perhatikan level support dan resisten, serta perkembangan laporan keuangan kuartal berikutnya. Perlu menunggu konfirmasi pemulihan revenue sebelum agresif menambah posisi. Jadi apakah KIN layak dikoleksi? Kalau Anda investor jangka panjang yang percaya pada sektor energi hijau, KIN bisa menarik, asalkan masuk di harga yang tepat. Namun untuk jangka pendek, perlu waspada terhadap potensi koreksi karena harganya sudah naik hampir 78% sejak awal tahun. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi beli atau jual, melainkan analisis edukatif. Pastikan Anda melakukan riset dan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk analisis saham lainnya.